Sekelompok pengedar zat ilegal yang beroperasi di Asia Tenggara nampaknya sudah terendus keberadaannya dan sedang mendapat pengawasan ketat dari pihak kepolisian. Salah satu petinggi di kelompok itu bernama Rudy, yang mana saat ini sedang bersama kekasihnya yang bernama Carol. Namun karena Rudy telah mengetahui gerak-gerik polisi yang sedang mengincarnya, dia pun memindahkan zat ilegal itu ke dalam tas milik Carol demi agar terbebas dari jeratan hukum. Tentu saja hal itu membuat Carol merasa terkejut dengan peristiwa tersebut, yang bahkan tidak menyadari bahwa dirinya telah dijebak oleh Rudy. Setibanya di kantor kepolisian, Rudy pun terlihat berusaha menenangkan kekasihnya yang masih kebingungan dengan menjanjikan pembebasannya secepat mungkin. Tentu saja hal itu membuat Carol langsung percaya begitu saja, dan bahkan dirinya pun diminta Rudy untuk mengakui bahwa zat ilegal tersebut adalah miliknya. Pengakuan Carol atas kepemilikan zat itu di muka persidangan langsung mengantarkan dirinya ke sebuah penjara khusus yang sangat terpencil dan jauh dari pemukiman. Penjara tersebut memang dikhususkan untuk para wanita dengan kasus berat, yang mana saat ini dikepalai oleh seorang sipir bernama Alabama. Pada hari pertama Carol memasuki penjara tersebut, dia pun segera mendapat intimidasi langsung dari Alabama, yang sangat tidak suka dengan wanita dari barat karena memiliki kisah kelam di masa lalu. Kemudian ketika Carol telah sampai di dalam selnya, dia pun berkenalan dengan tahanan lain bernama Janelle, Sandy, dan Teresa, yang sudah cukup lama menempati sel tersebut. Sedangkan di tempat lain, ternyata Rudy merasa cemas dengan Carol yang mungkin akan merubah kesaksiannya dan lalu menghancurkan bisnis ilegalnya selama ini. Dia pun memerintahkan anak buahnya yang bernama Jorge untuk segera melenyapkan Carol dengan sangat hati-hati. Tentu saja dengan jaringannya yang sangat luas, ternyata Jorge memiliki seorang koneksi di penjara tersebut, yang mana tidak lain adalah Janelle yang siap melakukan apa saja demi mendapat zat ilegal secara gratis. Rencana itu pun langsung dia lakukan dengan memberikan sepotong roti kepada Carol yang sudah dia bubuhi racun di dalam roti itu. Namun nampaknya Carol terlihat enggan memakan roti itu dan hanya meletakkannya begitu saja. Hingga pada keesokan harinya, tiba-tiba Carol pun dikejutkan oleh seekor tikus yang sudah mengering karena telah memakan roti pemberian dari Janelle. Selagi Carol mengamati keadaan tikus itu, tanpa terduga Sandy pun malah terlibat adu mulut dengan Teresa yang sedang berbenah hingga membuat sipir penjara membawanya ke tempat hukuman. Dan karena pagi itu para tahanan harus bekerja di ladang tebu, tentu saja hal itu membuat Sandy merasa kelelahan dan nampak langsung pingsan karena habis menerima hukuman atas kesalahannya. Melihat perlakuan sipir yang tak berbuat apa-apa dengan kondisi Sandy saat itu, Carol pun mulai memikirkan sebuah rencana pelarian, namun segera ditolak Janelle dan Sandy karena beratnya medan yang harus ditempuh. Terlebih lagi sekeliling penjara tersebut adalah hutan yang sangat luas, dan juga terdapat bandit hutan yang sangat berbahaya. Hal itu pun dikonfirmasi langsung oleh Janelle dan Sandy, yang sering melihat tahanan lain gagal melewati hutan itu. Kemudian pada malam itu, ketika mereka masih bekerja hingga larut malam, lagi-lagi Janelle mencoba melukai Carol dengan menjatuhkan sebuah drum yang ada di dekatnya. Namun masih bisa diantisipasi Carol yang langsung menghindar. Bahkan Carol tetap tidak menaruh curiga sedikit pun kepada Janelle dan langsung melanjutkan pekerjaannya bersama yang lain. Singkat cerita, pada hari selanjutnya ketika para tahanan itu melakukan pekerjaan di kebun tebu, tanpa terduga terdapat 2 tahanan yang mencoba lari dari sana, namun tetap saja usaha tersebut menjadi sia-sia karena ketatnya penjagaan di pagi itu. Para tahanan pun segera dikumpulkan untuk kembali ke dalam sel demi menghindari adanya tahanan yang memanfaatkan situasi tersebut. Dan tepat bersamaan dengan itu,
seorang detektif bernama Jeffrey terlihat mengunjungi Sandy dan memberinya kabar baik tentang pengurangan hukuman untuknya. Namun dia harus bisa membujuk Carol agar mau mengungkap keterlibatan Rudy atas peredaran zat ilegal selama ini. Tentu saja hal itu menjadi pekerjaan yang agak sulit bagi Sandy, terlebih sikap Carol yang selalu tertutup. Kemudian ketika semua tahanan telah terlelap di malam itu, lagi-lagi Janelle kembali melakukan aksinya untuk melenyapkan Carol dengan menaruh seekor ular di atas tempat tidur. Untung saja Carol segera terbangun dan dengan cepat menyingkirkan ular itu hingga membangunkan para sipir yang sedang berjaga. Pada pagi itu, ketika para tahanan bersiap melakukan rutinitas pekerjaannya, tiba-tiba sipir Alabama membatalkan tugas itu karena akan ada kunjungan dari atasannya. Dari situlah para tahanan itu pun mendapat kesempatan untuk membersihkan diri mereka, yang mana menjadi hal yang sangat istimewa untuk bisa merasakan air yang sangat segar. Kini ketika para pejabat itu memeriksa tahanan yang sudah dikumpulkan, salah satu dari mereka bertanya kepada Carol tentang keluhan apa yang dia ingin utarakan kepadanya. Tentu saja Carol segera menjelaskan tentang buruknya makanan dan perlakuan para sipir yang ada di sana, dan juga menuntut agar diperlakukan secara adil. Namun sayangnya pernyataan itu malah membuat Carol mendapat hukuman yang lebih berat, yang mana dirinya pun ditempatkan ke sebuah sel yang sangat sempit dan dekat dengan saluran pembuangan. Di tempat itulah Carol pun menemukan bahwa besi pembatas saluran pembuangan tersebut telah rusak dan bisa digunakan untuk melarikan diri. Namun lagi-lagi Janelle malah nekat ingin melenyapkan Carol yang masih terkurung dengan menyiramkan zat asam ke dalam sel itu. Untung saja Carol masih selamat dari peristiwa tersebut dan hanya mengalami luka kecil di bahu kirinya. Kini ketika Carol telah bersama yang lain, dia pun menceritakan adanya celah kecil yang bisa digunakan untuk sebuah pelarian dari sana. Rencana itu ternyata didukung oleh rekannya yang lain, dan lalu segera bergerak melumpuhkan seorang sipir yang berjaga. Dan dengan akses yang sudah terbuka untuk memasuki lorong itu, tanpa terduga ternyata Alabama malah memergoki kelompok tersebut dan hampir membawa mereka kembali ke penjara. Untung saja masih ada Janelle yang ada di luar, hingga dia pun mampu melumpuhkan Alabama dan lalu menangkapnya sebagai tawanan. Dan karena pelarian itulah, mereka pun telah berhasil mencapai ujung hutan, namun masih kesulitan menghindari bandit hutan. Bahkan Teresa dan Alabama harus menjadi korban dari keganasan bandit hutan dan harus berakhir di tempat tersebut. Sedangkan detektif Jeffrey yang juga mengetahui pelarian mereka, dia pun segera mengerahkan anggotanya untuk menemukan Carol dalam keadaan selamat. Namun ternyata saat ini Carol telah dibawa oleh Janelle menemui anak buah dari Rudy untuk segera dilenyapkan sesuai kesepakatan. Untung saja Sandy yang menyadari kejanggalan tersebut langsung berusaha melawan dan diselamatkan oleh Jeffrey. Mengetahui posisi Carol yang saat ini telah berada di tangan Rudy, dengan segera Jeffrey pun melakukan penyusupan di markas mereka, dan lalu segera membawa Carol untuk pergi dari sana. Tentu saja hal itu segera disadari oleh Rudy beserta kelompoknya, dan langsung melakukan pengepungan terhadap Jeffrey. Dan dengan pengalamannya menjadi detektif selama ini, tanpa terduga Jeffrey pun mampu melenyapkan Rudy di depan kelompoknya dan juga berhasil menyelamatkan Carol dari kelompok tersebut.